Halo guys, balik lagi bersama gue Spencer. Dan ini adalah review iPhone 12 Pro Max. Jadi gue udah daily drive HP ini selama hampir 1 tahun. And I have really good thoughts about this phone. Jadi sebenarnya gue beli HP ini cukup penuh perjuangan ya. Soalnya kemarin itu pas pre-order iPhone 12 gue lagi di luar kota. Jadi gue nggak bisa pre-order. Sebenarnya bisa aja gue pre-order HP ini, tapi gue nggak bisa nerima di kota gue. Setelah masa pre-order lewat, gue coba beli HP ini di toko offline. Tapi stoknya habis mulu, terutama buat warna Pacific Blue ini. Jadi kata orangnya kalau misalnya mau dapet HP ini dengan cepat, harus beli langsung ke websitenya. Ya udahlah, gue refresh mulu websitenya and luckily berhasil. Jadi HP yang gue pakai sebelumnya adalah iPhone X. Dan setelah gue pindah ke HP ini, gue ngerasain banyak hal yang bagus. The best improvement yang menurut gue paling kerasa jumping from the X adalah di bagian kameranya. Jadi kamera optical 2,5 kali ini lebih bagus daripada zoom biasa. Kalau biasa tuh yang pakai digital, yang nge-crop. Tapi ini bisa bagus kalau lightingnya terang. Kalau misalnya pakai malam-malam lebih bagus pakai kamera utama. Gue cukup sering pakai kameranya untuk bikin reels atau untuk TikTok. Dan hasilnya bagus sekali. Oh ya, ada juga LiDAR. Selama ini gue nggak terlalu mentingin banget untuk pakai LiDAR. Jadi LiDAR ini adalah teknologi yang bisa mengukur kedalaman objek di depan kita biar lebih akurat. Tapi gue sendiri masih lebih suka mengukur barang pakai cara yang biasa, yaitu dengan pakai alat pengukur seperti ini. Kalau dibandingin, ya emang jauh lebih akurat pakai pengukur sih daripada mengukur pakai LiDAR. Hal lain yang bikin gue pengen upgrade adalah desain barunya. Ini adalah desain yang beneran kelihatan berbeda semenjak perilisan iPhone X yang sudah launching 4 tahun lalu. Desain flat edges ini yang bener-bener mengkilat, bikin HP ini kelihatan mewah. Gue suka banget dengan desain barunya, karena mengingatkan gue saat gue pakai iPhone 4S dan 5S. Nostalgia, seakan gue balik lagi ke masa lalu. Tapi setelah gue pegang-pegang sisinya, sidik jari gue mudah banget buat nempel, dan jadinya kelihatan kotor. Malah kelihatan kurang mewah kalau kayak gini. Gue sendiri juga pakai casing di HP ini, jadi semua itu juga nggak kelihatan. Dan gue juga pakai casing ini biar genggamannya lebih enak daripada gue langsung pegang HP-nya. Kalau bagian belakangnya ini baru gue lebih suka karena dia pakai kaca dengan tekstur matte. Jadinya nggak gampang kegores dan tetap kelihatan bersih. Untuk kaca di modul kamera aja yang glossy. Dan untuk durability gue bisa bilang HP ini tahan banting banget sih. Dan juga tahan bengkok. Gue bukan tipikal orang yang sering jatuhin HP sih. Dan gue juga selalu pakai casing di HP gue. Dan juga tempered glass, biar lebih aman aja gitu. Untuk masalah bengkok, gue jamin ini sih nggak bisa dibengkokin pakai tangan sendiri. Ini gue coba langsung aja ya. Nggak bisa dibengkokin. Ini gue nggak lebay sih. Ya, can't. Display dari HP ini adalah OLED dengan ukuran 6,7 inci. It's a very massive display dan juga resolusinya udah tajam di Full HD+. Kontras warnanya bagus untuk konsumsi multimedia dan juga sudah support HDR content. Displaynya juga sangat terang, jadi kalau mau dipakai outdoors, displaynya akan tetap kelihatan. Kelemahan terbesar dari display ini adalah refresh rate-nya, atau gue bisa bilang kelemahan dari keseluruhan HP ini. Ini suatu fitur yang gue berharap banget keluar di iPhone 12 pas gue nonton event live-nya. Gue nggak ngerti aja kenapa Apple nggak kasih fitur ini di Pro lineup mereka. Terutama bagi iPhone 12 Pro Max ini yang baterainya paling besar. Ya walaupun HP ini kekurangan itu fitur, tapi ada juga 5G yang Apple bener-bener market pas mereka announce iPhone 12 ini. Ya gue sih nggak terlalu peduli banget lah ya, soalnya di Indo masih belum masuk. Mungkin 5 tahun lagi baru masuk 5G ke Indonesia. But still 4G untuk gue tuh udah cukup. Karena gue lebih milih untuk punya LTE yang stabil daripada 5G yang kenceng tapi kurang stabil. Untuk bagian performa dari HP ini udah ngebut banget lah. Kalau main game apapun udah pasti bisa dijalanin dengan lancar. Chip A14 Bionic ini udah bisa diandelin untuk kebutuhan apapun. Gue biasanya render video untuk Reels dan TikTok. Dan render time-nya ini sih udah cepet banget. Gue yakin kalau misalnya kalian mau pakai 5 tahun ke depan, gue bisa jamin lah kalau HP ini pasti bakal tetap ngebut banget. Alasan utama kenapa gue milih 12 Pro Max dibanding lineup lainnya adalah karena battery life. Kapasitas baterainya lebih kecil dibanding generasi sebelumnya. Dan dari battery life test yang gue lihat ternyata HP ini justru menurun dibanding keluaran sebelumnya. Tapi karena gue dulunya pakai iPhone X, jadi gue ngerasa upgrade baterai dari iPhone 12 Pro Max ini sih udah bagus banget.
gue bisa pakai seharian tanpa ngecas, dan 1,5 sampai 2 hari kalau penggunaan gue lebih ringan. Nah, tadi gue sempat bilang kalau kamera iPhone 12 Pro udah bagus, tapi kalau kondisi low light gimana? Untuk low light tetap bagus, apalagi di iPhone 12 Pro Max yang punya sensor lebih gede dibandingkan iPhone 12 dan iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro Max ini bisa nangkep cahaya lebih banyak karena sensornya yang besar. Jadi ini adalah perekaman di kamera depan iPhone 12 Pro Max di resolusi 4K 30 fps. Ini cukup stabil sih kayaknya dari sini, nggak banyak goyang-goyang. Kalau biasanya 4K sih biasanya kurang stabil, tapi kalau di sini udah stabil, cukup stabil, not bad. Kalau dari tone warnanya sih udah bagus, khas iPhone banget lah, serasa lebih glowing. Fitur terakhir dari HP ini adalah MagSafe. Jadi gue sebenarnya nggak pernah pakai fitur MagSafe dalam ini, mau itu MagSafe Wallet atau wireless charger MagSafe dari Apple. Karena gue juga nggak butuh-butuh banget. Kalau misalnya mau wireless charge, gue nggak pernah karena tesnya udah lama dan juga bikin HP-nya panas. Tapi mungkin kedepannya gue akan coba pakai MagSafe Wallet, biar fitur MagSafe dalam HP ini nggak sia-sia. Secara keseluruhan, HP ini sih udah cukup banget untuk kerjaan gue sehari-hari. Kamera jernih, baterai awet, performa kenceng, it ticks all the boxes untuk kebutuhan gue. Hanya satu aja yang gue berharap adalah promotion. Jadi setelah iPhone 13 dan iPhone 13 Pro lineup ternyata punya promotion, gue jadi tertarik banget sama HP tersebut. Gue juga udah nonton banyak review di luar sana kalau katanya baterai life-nya itu bagus banget dan juga kameranya itu lebih bagus daripada HP ini. Demikian review gue untuk iPhone 12 Pro Max. Jika kalian suka dengan videonya, boleh like aja di bawah, dan jika tidak, ada tombol dislike di sampingnya. See you again in the next video. Peace out.